Semuanya ya, gue bocah umur 19 tahun yang masih dalam fase perkuliahan, tapi gue benci dalam hidup perkuliahan gue. Apalagi kalau misalnya sampai ke gue dapat full time job. Karena ya gue gak mau diri gue terkena full time job virus. So dalam fase ini gue cukup banyak mempelajari bisnis, bukan hanya belajar di gue ngambil jurusan bisnis misalnya di perkuliahan, atau gue belajar di YouTube habis itu gue catat di eh, buku tulis fisik gue ketika gue mendapat pengalaman di sekolah, ataupun ketika gue eh ataupun gue belajar. Setelah itu gue catat di Google Docs gue, di Google Docs ini, di workspace Google Docs, Google Dokumen. Dan gue tidak hanya melakukan pencatatan itu, tapi gue juga mengimplementasi, gue melakukan aksi dan semacamnya. Seperti yang sekarang lo lihat, ini adalah platform bisnis komunitas gue. Bagi lo yang kepo, ini adalah komunitas yang gratisnya, dan manfaatnya lo bisa nikmatin konten gue itu tidak berpatokan kepada schedule ketika gue upload di sosial media, salah satunya YouTube. Itu termasuk salah satu faktor yang dimana gue memberikan suatu komunitas yang gratis, dan ini pasti gue sikluskan karena gue pakai free trial, dan gue pasti melooping suatu link yang ada di komunitas ini. Dan ya, itu termasuk salah satu faktor gue mau kenalin ke rakyat Indonesia, yang dimana ini adalah platform school yang seperti lo lihat. Ini adalah platform yang menurut gue suatu hal yang harus lo coba, karena ini adalah suatu hal yang positif. Dan gue memiliki suatu perencanaan yang dimana ketika gue nanti tahun depan misalnya ya, yaitu ketika Idul Fitri, alhamdulillah kalau misal gue masih hidup, ketika mendapati 600.000, 700.000, gue akan ini menjadi suatu perencanaan ya, insya Allah. Dan gue akan membeli suatu program berbayar dari salah satu podcaster, dan itu berkaitan dengan platform komunitas yang ada dalam platform atau software atau aplikasi school ini. Podcaster itu mencantumkan beberapa skill gitu, entah itu berkaitan dengan, ini gue nge-lag ya, atau itu berkaitan dengan lu public speaking, berkaitan dengan fisik dan hal semacamnya. Mental health juga ada di sana, dan itu cukup incredible. Dan kalau kalian mau tahu apa yang gue mau beli, itu namanya Library of Adonis. Ketika lu udah download school dan lu search di komunitas, ini ada di Play Store ketika lu punya HP, atau lu bisa ke website ketika lu punya laptop. Dan ya, lu cari Library of Adonis, dan itu adalah program yang rencana gue mau beli. Dari kira gue bisa mendapati program-program yang dimana itu incredible parah. Satu hal yang dimana gue ingin memberitahukan ke kalian terkait dengan platform school ini adalah berkaitan dengan kalau misal ada suatu influencer yang dia tuh membatasi suatu perbincangan di sosial media, karena ya harus ada batasan itu. Dan ketika lu uh, join di program suatu berbayar, itu menjadi lebih sedikit dan demi sedikit, dan akhirnya apa, source atau sumber file yang ada dalam otak influencer tersebut akan diberitahukan ke lu. Makanya ini adalah suatu hal yang smart untuk lu pikirin, dan ini mungkin menjadi proses aksi lu untuk membeli program-program berbayar, bukan hanya program berbayar yang ada dalam link di deskripsi di bawah video ini, yaitu program gua. Cuman kayak program gua untuk di hari ini itu lagi gratis semua, dan gue baru aja buat suatu program baru. Jadi gue pindah dari berkaitan dengan niche fisik ke mentalitas. Dan ya, kita lanjut aja. Ya, so bagi lo yang kepo, link ada di bawah video ini ketika lu ingin join kaum kafir ini, dimana kaum kafir ini bernisbatkan kalau misal bagi lu yang tertutup untuk untuk membayar program berbayar gue gitu. So apalagi lo yang lagi fokus ke ini, tadinya tuh gue fokus niche tuh ke fitness, sekarang gue ke mentalitas. Jadi kalau lagi fokus ke mentalitas, lo bisa join komunitas gue namain itu adalah Saved Mentality.
Nah, kita lagi pindah ke mentalitas ibarat mobil yang sedang dalam perjalanan mencoba melihat ke arah sini. Ada niche fisik, ada niche mentalitas, ada niche berkaitan dengan uh, apa namanya pornografi, untuk mengatasi pornografi, mengatasi kebiasaan buruk dan hal semacamnya. So, gue ingin mengatakan suatu, you must move. Lo harus pindah dari lo harus ibaratnya lo harus lo harus rantau gitu sebagai seorang pria atau bahkan seluruh manusia gitu, entah itu cewek atau cowok. Tapi gue ngenitik baratkannya ya pasti ke young man, suatu pemuda di Indonesia ini. Gue tau lu banyak belajar di tempat kelahiran lu, di tempat orang tua lu dikasih advice sama orang tua lu mencari ridho di orang tua lu karena ridho Tuhan itu ada di ridho orang tua lu. But you must move. Itu berkaitan dengan hal yang kompleks banget karena gini, gue ingin menggambarkan suatu hal. Ini berdasarkan experience gue. Semisal lu disuruh sama bapak lu untuk melakukan suatu task atau suatu tugas, dan ketika lu pertama-tama untuk melakukannya, itu pasti melakukannya adalah suatu kesalahan dan akhirnya lu dimarahin sama bapak lu atau orang tua lu gitu kan. Dan sampai ke mungkin 70 kali gitu. Dan lu pasti masih ingat terkait dengan fase-fase ini. Dan ini yang membuat diri lu proses ketika melakukan hal yang sebanyak-banyaknya itu ada kesalahan dalamnya, karena lu seringkali suatu hal yang itu tidak bisa kayak sulit untuk dilupakan, kayak trauma dan hal semacamnya. Cuman kalau lu diberi task sama di luar dari jangkauan rumah lu pasti melakukannya dengan cermat dan hal semacamnya. Lu pasti relate terkait dengan hal ini ketika lu cukup banyak disuruh sama orang tua lu. Dan gua tidak mengatakan suatu kalau misalnya lu disuruh sama orang tua itu, kalau lu disuruh sama orang tua itu adalah suatu hal yang buruk dan hal semacamnya. No, justru itu adalah suatu memberi mindset ke diri kalian kalau semisal lu harus move dan membentuk diri lu yang tadi 1-70 proses tadi yang gue sebutin ya. Proses-proses ini tuh hard times, tapi hard times create strong man, smart. So ya, jadi ketika lu move, lu akan lebih banyak energi yang positif dan hal semacamnya, dan lu kayak menjadi bapak lu yang nyuruh orang-orang dan hal semacamnya. Dan ya, energi lu menjadi hemat dan hal semacamnya. Dan akhirnya apa? Ketika lu move, mungkin fisik lu menjadi better, dan mentalitas lu menjadi better, dan finansial lu juga menjadi semakin better karena energinya itu positif dan hal semacamnya. Ya, ini bicep. Oke. Gue bersihin mata gue dulu bro. Oke. Lu bakal berubah, lu bakal berbeda, dan persepsi orang yang ada dalam tempat kelahiran lu akan berbeda. Nah, ini gue gambarin aja. Jadi, semisal ini adalah wilayah tempat kelahiran lu, dan ini adalah wilayah yang dimana lu emang mau move. Misal lu ke Bali, ke Bogor, Romania, pokoknya lu pindah dari tempat kelahiran lu. Dan ketika lo emang udah misalnya 3 bulan tidak di rumah dan hal semacamnya, dan melakukan hal positif misalnya di lingkungan ini, entah itu emang lo kuliah atau lo emang bisnis dan hal semacamnya, ketika lo pindah ke sini, kembali lagi, misal tetangga atau bahkan keluarga lo atau bahkan saudara lo itu bakal ngelakuin ke diri lu itu suatu hal yang beda gitu. Karena ketika lu masih di tempat kelahiran lu secara terus menerus, walaupun lu melakukan suatu hal yang positif, persepsi tetangga lu masih ke di umur lu ketika di umur 6 sampai 16 tahun. Itu lu cuman suka main bola, juga suka main game, dan melakukan dan ngomong jorok gitu dan hal semacamnya. So lu pasti nangkap apa yang gue maksud di sini.
Contoh, Om Adi yang lihat lu di masa kecilnya suka main bola, seperti gue jelasin, main game, dan melakukan hal bodoh lainnya. Ketika lu di umur 19 tahun atau lu umur 18 tahun, ketika lu udah fokus ke kebiasaan baik, lu meditasi, lu latihan fisik, lu pergi ke gym, lu baca buku, dan lalu ketika lu umur 19 tahun dan mendedikasikan diri lu untuk move, untuk pindah dari tempat kelahiran lu dengan tujuan dan niat yang baik dan kuat, and what? Find it. Kuatin your fisik, finansial, dan mental lu. So, see you in the next video.